Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ibu-ibu biar gak lemes saya baca ini dulu ya, pantun. Ibu memasak bacem tentu pakai daun salam. Cakep gitu Bu. Untuk disantap dengan keluarga. Cakep. Ibu-ibu yang membaca salam, insya Allah nanti masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang yang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Pada suatu hari, Abu Hurairah radhiyallahu an mendapatkan tugas dari Rasulullah SAW untuk menjaga zakat Ramadan berupa makanan. Ya. Kemudian ketika malam hari tiba, ada seorang laki-laki yang tiba-tiba datang menguntil makanan-makanan tersebut. Abu Hurairah radhiyallahu an kaget. Dengan cepat ia menangkap orang tersebut. Abu Hurairah radhiyallahu an mengancam orang tersebut, "Hei, apa yang kamu lakukan? Sungguh aku akan membawamu kepada Rasulullah SAW." Orang itu pun menjawab dengan penuh kesedihan, "Aduh, tolong Tuan, jangan bawa aku. Aku butuh makanan, sementara aku memiliki banyak tanggungan keluarga. Aku punya kebutuhan yang banyak." Karena merasa kasihan, Abu Hurairah radhiyallahu an pun melepaskannya. Ketika pagi hari tiba, Rasulullah SAW menanyakan perihal orang yang ditangkap oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. "Wahai Abu Hurairah, apa yang diperbuat tawananmu semalam?" Abu Hurairah radhiyallahu an pun menjawab, "Wahai Rasulullah, ia mengeluh punya kebutuhan yang sangat banyak dan punya tanggungan keluarga. Aku pun menaruh iba kepadanya hingga aku lepaskan." Ini pasti Bu ya, malam pertama ya. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh dia telah berdusta kepadamu dan akan kembali lagi." Di malam berikutnya, Abu Hurairah radhiyallahu an memintai pencuri tersebut karena yakin pasti kembali, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW. Dan ternyata benar, ia datang lagi dan mulai menciduk makanan zakat. Maka Abu Hurairah radhiyallahu an kembali menangkapnya. Ini yang kedua nih Bu ya. Seraya mengancam, "Sungguh aku akan membawamu ke hadapan Rasulullah SAW. Aku adukan perbuatanmu kepada beliau." Namun lagi-lagi si pencuri tersebut memelas dengan tatapan yang lebih menyedihkan.
biarkanlah aku, karena aku sangat butuh makanan, sementara aku memiliki tanggungan keluarga. Aku tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. Mendengar alasan pencuri tersebut dan janji yang diucapkannya untuk tidak kembali lagi, hati Abu Hurairah pun tersentuh kepadanya hingga melepaskannya lagi. Udah berapa kali Bu lepas? 2 kali. 2 kali, 3 kali? 2. Oke, baik. Di pagi harinya Rasulullah SAW bertanya seperti hari sebelumnya tentang pencuri tersebut, dan dijawab oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu seperti hari sebelumnya juga, hingga Rasulullah SAW kembali mengatakan pencuri itu telah berdusta dan akan kembali lagi. Subhanallah, di malam ketiga pencuri itu datang lagi, ya. Tidak datang lagi Bu dia. Oleh karena itu di malam yang ketiga Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun kembali mengintai orang itu. Memang ternyata datanglah itu dia, katanya. Mulailah ia menciduk makanan. Segera Abu Hurairah radhiyallahu anhu kembali mengintai orang itu. Memang ternyata datang lagi. Mulailah ia menciduk makanan. Segera Abu Hurairah radhiyallahu anhu menangkapnya dengan mengancam, sungguh aku akan membawamu ke hadapan Rasulullah SAW untuk aku adukan perbuatanmu ini pada beliau. Untuk ketiga kalinya engkau mencuri. Sebelumnya engkau berjanji tidak akan mengulangi perbuatanmu lagi, tapi ternyata engkau mengulanginya kembali sampai 3 kali. Sudah tidak dapat mengelak dan yakin dirinya akan dibawa ke hadapan Rasulullah SAW, maka si pencuri itu menawarkan sesuatu yang sangat Abu Hurairah radhiyallahu anhu cintai, yaitu sebuah ilmu. Lepaskanlah aku, sebagai imbalannya aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat yang Allah akan memberikan manfaat kepadamu dengan kalimat tersebut. Janji orang tersebut itu. Jadi dia berjanji mau ngasih ilmu itu ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjawab, kalimat apa itu? Orang itu mengajarkan, apabila engkau berbaring di tempat tidurmu, bacalah ayat kursi, ya. Jadi ayat kursi itu dia ngasih tahu itu jin loh Bu. Jadi ayat kursi itu Abu Hurairah dikasih tahu sama jin. Kalau ayat kursi itu apa namanya ya? Apa itu? Orang itu mengajarkan, apabila engkau berbaring di tempat tidurmu, bacalah ayat kursi surah Al-Baqarah ayat 255 ya, hingga engkau baca sampai akhir ayat. Terus bila engkau membacanya, dibaca ayat kursi tadi Bu ya, maka terus menerus engkau mendapatkan penjagaan dari Allah SWT, dan setan sekali-kali tidak akan mendekatimu sampai pagi hari. Jadi kalau kita baca ayat kursi sebelum tidur, setan nggak datang sampai pagi hari, nggak ganggu kita ya. Merasa yakin bahwa apa yang diucapkan pencuri itu benar, maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu melepas pencuri tadi Bu, dilepas lagi ya, dilepas lagi hingga di pagi hari Rasulullah SAW kembali bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu perihal pencuri itu. Abu Hurairah pun menjawab seperti mengutarakan pencuri tersebut. Nabi SAW pun berkata, sungguh kali ini ia jujur. Setan tadi jujur Bu, benar berarti ya, benar kepadamu, padahal dia banyak berdusta. Jadi perkataan kalau jin tadi benar Bu, kalau ayat kursi itu enggak kita sampai pagi ya. Ayat kursi tidak setan tidak dapat menggoda kita kalau kita baca ayat kursi.
Benar kata Rasulullah, itu benar. Padahal dia banyak berdusta. Terus Nabi bertanya tuh sama Rasulullah, sama Abu Hurairah, ya, engkau tahu siapa yang engkau ajak bicara sejak 3 malam yang lalu? Ya Abu Hurairah. Tidak, jawab Abu Hurairah. Dia adalah syaitan dari kalangan jin, kata Rasulullah SAW. Nah, ibu-ibu sekalian, begitulah kisah yang dialami sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berulang kali menangkap seorang pencuri yang ternyata tiada lain, dia adalah syaitan dari golongan jin. Ibu, pelajaran yang kita dapat dari kisah ini, ya, pertama, setan itu golongan jin, tidak hanya senang tapi sangat pandai berdusta, sampai-sampai ia berhasil membebaskan diri dari Abu Hurairah dengan berbagai tipuan dan janji yang sangat meyakinkan. Jin dapat dilihat oleh manusia, akan tetapi sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama bahwa tidak semua orang dapat melihatnya, hanya orang-orang yang dikehendakinya saja, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, baik secara langsung atau sang jin tersebut yang berkehendak untuk menampakkan dirinya. Itu pun bukan dalam bentuk aslinya, alias sudah berupa wujud. Syaitan mengetahui perkara yang bermanfaat bagi seorang mukmin, namun mereka mengkufurinya.